Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ahibati fillah, saudara dan saudaraku yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati saya dan merahmati Anda semua dimanapun Anda dan Antum berada. Melanjutkan pembahasan materi kita terkait dengan sejarah musik dan nyanyian. Sekali lagi, kenapa kita sampaikan? Karena ini termasuk perkara yang darurat terkait dengan agama. Karena sedang viral-viralnya perihal tentang Aisyah radhiyallahu anha, dan ada yang mengatakan terlebih di bulan Ramadan, kenapa sih membahas musik? Bahas yang lainnya saja. Masalah khilaf yang lainnya saja. Ini perlu kita bahas, bahkan sangat urgent sekali kita bahas. Ucapan ini perlu diluruskan karena ini terkait dengan halal dan haram, terkait dengan diri Anda terjatuh dalam maksiat apa tidak, ya, dan menyebabkan kita terlalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Karena banyak di antara yang mengatakan bahwasannya musik, nyanyian itu seperti kalam, seperti ucapan. Kalau ucapannya baik, berarti hal itu baik. Dengan musik dan nyanyian demikian, kalau isinya baik maka itu baik. Juga ada yang mengatakan bahwasanya musik dan nyanyian seperti pisau. Untuk apa pisau digunakan? Kalau digunakan untuk yang baik, maka hal tersebut baik. Kalau digunakan untuk perkara yang haram, maka perkara itu haram. Juga di antara yang mengatakan musik dan nyanyian adalah ibadah karena intinya menghibur manusia. La haula wala quwata illa billah. Ini perlu diluruskan. Dan yang mengatakan musik itu khilaf, perlu diketahui, khilaf itu ada yang dianggap dan ada yang tidak dianggap. Dan perkara yang khilaf, perselisihan pendapat itu ada 3. Khilaf itu dibagi 3 macam. Yang pertama khilaf tadad, khilaf al-afham, dan khilaf tanawwu. Khilaf tadad yaitu khilaf yang gak ada dalil syar'inya, menyelisih syariat. Dan musik dan nyanyian ini termasuk khilaf at-tadad. Khilaf tadad. Nah, menyelisih syariat. Bahkan imam 4 madhab sepakat akan haramnya musik. Bahkan bukan 4 madhab, 8 madhab sepakat bahwasanya mereka nggak ada yang mengatakan satu pun yang halal. Lalu kita bermadhab dengan madhab siapa? Imam Syafi'i, Abu Hanifah sendiri mengatakan idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itu madhab saya. Ya. Dan ini tidak ada yang madhab satupun yang menunjukkan dalil yang sahih bahwasanya musik itu adalah halal. Nah, kemudian lantas mereka ini bersandar dengan dalil yang mana menghalalkan. Mereka menghalalkan diantaranya bersandar dengan pendapat Ibnu Sina. Pendapat Ibnu Sina. Juga mereka berpendapat dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Perlu diketahui para hadirin, al-haq itu tidak disandarkan kepada ashas, tidak disandarkan kepada perorangan. Al-haq nggak bisa disandarkan kepada golongan tertentu, tapi al-haq disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, orang yang paling paham dengan Nabi SAW. Nah, yaitu kaum salaf. Bagaimana salaf mentafsirkan dalil-dalil yang mereka katakan boleh. Adapun Ibnu Sina, siapa Ibnu Sina? Nah, dan dari mana musik ini berasal? Kita perlu tahu sejarahnya. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Naji At-Tikriti, dia mengatakan bahwasanya awwalu man ikhtara'a al-angham al-musiqiyah falasifa Yunan al-wathaniyah. Orang yang pertama kali membuat irama musik itu adalah orang filsafat dari Yunan, bukan dari Islam.
Ya, mereka dari Yunan. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Pitagoras adalah orang yang pertama kali mengumpulkan baina zuhud wa mumarasah al-ilm, an-nadhari wal musiqi litasfiyatin nafs. Bahwasanya Pitagoras adalah orang yang pertama kali mengkombinasi zuhud dan latihan ilmu nadhari, hitungan, juga musik itu untuk membersihkan jiwa. Ingat, bukan dari Islam. Tapi hal ini muncul dari yaitu orang filsafat Yunan. Pitagoras, siapa Pitagoras? Yaitu orang yang hidup atau lahir sekitar 495 sampai 570 sebelum Masehi. Ya. Sampai yaitu 570 sebelum Masehi. Sebelum Masehi berarti Pitagoras hidup sekitar hampir 1000 tahun sebelum Nabi SAW. Sebelum Masehi. Ya. Adapun antara Masehi dan Hijri jaraknya sekitar 579. Masehi dinamakan Masehi karena kelahiran Nabi Isa menurut mereka. Kelahiran Nabi Isa. Dan Pitagoras ada sekitar 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Adapun Hijri adalah hijrahnya Nabi SAW. Dan Nabi SAW hijrah, umur beliau sudah 53 tahun. Berarti jaraknya Pitagoras dengan Nabi SAW sangat terpaut jauh, ratusan tahun, hampir 1000 tahun. Ya subhanallah. Dan ini, musik ini berasal dari Pitagoras. Sampai ibadah-ibadah orang Nasara menjadikan peribadatan mereka dengan nyanyian dan musik-musik. Menjadi ibadah mereka. Bukan dari Islam. Bukan dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga muridnya Pitagoras, yaitu Aflatun, dalam kitabnya As-Sunan wal Adab, yaitu Plato, yang Plato ini merupakan murid dari Pitagoras, yang dia hidup sekitar yaitu 300 atau 400 sebelum Masehi. Dan dia ini mempunyai murid. Ya. Dia mempunyai murid yaitu Aristoteles atau Aristo. Sama, sekitar 300 sebelum Masehi. Dan gurunya juga namanya yaitu Sokrat atau Sokrates. Ya. Dan mereka semua ini adalah orang filsafat Yunan. Bahkan hidup mereka ini sebelum kelahiran Nabi Isa, qabla al-Masehi. Dan juga Ibnu Sina yang dia menghalalkan musik, membolehkan musik, ya, yang dia dikenal dengan yaitu bapak dari kedokteran Islam. Dia ini belajar mengikuti, mengambil dari kitab-kitab Plato. Mengambil dari kitab-kitab Plato. Bukan mengambil dari kitab-kitab Nabi SAW atau hadis-hadis yang dari Nabi SAW. Dan perlu diketahui, memang ucapan Plato dan ucapan Ibnu Sina didapati kemiripan. Karena memang Ibnu Sina mengambil dari ucapan-ucapan Plato, gurunya, yang dia berpendapat bahwasanya dengan suara-suara lantunan musik ini, irama musik ini, untuk membersihkan jiwa dan menenangkan jiwa. Nah, maka ini sandarannya. Dan Ibnu Sina juga tertular akhirnya akidahnya dengan akidah Plato. Dan dia terjatuh dalam salah satu kesalahan, yaitu masuk dalam akidah Al-Qaramitah Al-Batiniyah. Al-Qaramitah Al-Batiniyah yang berpendapat bahwasanya la Rabb Khaliq
wala rasul mab'uts. Enggak ada Rabb pencipta yang menciptakan dan enggak ada rasul yang diutus. Ini akidah yang berbahaya. Nah, dan juga berkata demikian Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga Ibnu Abi Al-Hamawi dinukilkan dari Ibnu Abi Al-Hamawi, dia adalah ulama al-faqih Asy-Syafi'i, juga mengatakan demikian dalam kitab Al-Milal wan Nihal, bahwasanya di antara ucapannya innallaha la ya'lam al-juz'iyyat bi'ilmi juz'i bal bi'ilm kulli, bahwasanya Allah itu enggak punya ilmu juz'iyat, tafsir-tafsir, rincian-rincian ilmu yang sangat detail dari takdir ini Allah sendiri enggak tahu. Ini di antara ucapan yang berbahaya. Maka ilmu Ibnu Sina yang menghalalkan musik tidak bisa kita jadikan sandaran dalil. Hakikatnya dalil adalah kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Dan juga Imam An-Nawawi Syafi'i, dia menjadikan bab tersendiri juga, ya, bahwasanya dalam kitabnya dia Riyadhus Shalihin, babu ma yubahu minal ghibah, bab dibolehkannya dari ghibah, menyebutkan kesalahan seseorang. Ya, termasuk di sini menyebutkan kesalahan Ibnu Sina. Sehingga tidak bisa kita jadikan landasan dalil. Enggak boleh kita mencari rukhsah, keringanan dari halalnya musik. Dari halalnya musik. Dan juga menurut para ulama, kita harus kembali kepada asalnya, datangnya istilah mereka yang mendalilkan kok musik itu boleh dengan dalil apa. Di antaranya mereka berdalil, sebagiannya berdalil dengan hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim, sehingga kita tahu sejarahnya. Ya, kapan orang-orang ini memperbolehkan, padahal ulama-ulama salaf, ya, Imam Syafi'i, Imam 4 madhab, dan para a'immah, semua sepakat gak ada yang halalkan. Mereka sepakat mengharamkan. Maka kita kembali kepada sejarah. Nah, kembali kepada sejarah. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, tentang dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala itu kata Aisyah radhiyallahu anha, wa indi jariyatan tughanniyan bighina'in wa indi jariyatan tughanniyan bighina'in yawma bi'af wa laysata bimughanniyatain, muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, kata beliau, dan waktu itu ada di sisiku, di sampingku, dua anak kecil, dua wanita. Dia ini masih anak kecil, tiflah, ya. Ketika itu Nabi SAW ada di samping Aisyah radhiyallahu anha, dan dua anak kecil ini menyanyikan dengan nyanyian yang waktu itu dinyanyikan pada hari Id, Yaumul Id. Dan mereka ini, dua orang ini sebenarnya bukanlah penyanyi. Dijelaskan oleh Aisyah, ada catatan kaki. Kemudian pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sedang masuk ke rumah Rasulullah SAW yang sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha dan dua anak kecil ini yang sedang menyanyikan. Kemudian Abu Bakar yaitu marah kepada Aisyah radhiyallahu anha, sambil Abu Bakar berkata, mizmaratus syayatin, ya, ini seruling-seruling syaitan. Demikian Abu Bakar marah kepada Aisyah. Kenapa Abu Bakar marah? Karena ini bukan kebiasaan Nabi. Di samping Nabi dibiarin dua orang nyanyi dan Nabi ada di situ. Kemudian Abu Bakar marah kepada Aisyah radhiyallahu anha.
Kemudian Abu Bakar sambil memarahi Aisyah, ini seruling setan. Ini adalah seruling setan. Ya. Nah, dan Nabi SAW menyambut Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Da'huma." Biarkan dua anak kecil itu menyanyi. Ya, pertama ini dua anak kecil nyanyi, dan dia bukanlah profesinya penyanyi. Artinya dia memang nggak bisa nyanyi, asal menyanyikan. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat yang lainnya, "Ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin 'idan wa hadha 'iduna." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya pada setiap hari itu ada hari Id. Pada setiap hari itu ada hari Id, dan ini adalah hari Idnya kami. Ya, Idul Usbu'iyyan, Idnya setiap pekannya adalah hari Jumat. Dan Idnya setiap tahunnya adalah Idul Fitr dan Idul Adha. Nah, barakallahu fikum, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, tal'abani biduffin. Kedua anak kecil ini menyanyi dan menggunakan duf. Duf itu seperti rebana. Duf itu seperti rebana. Nah, kemudian di sini timbul pertanyaan, kenapa Nabi SAW tidak melarang dua anak kecil ini? Jawabannya, ya, jadi dua hal ini, ya, dua anak kecil yang nyanyi ini bukanlah dalil yang bisa dijadikan sandaran orang-orang yang menghalalkan musik dan nyanyian. Ya, lantas kenapa Nabi SAW tidak melarang? Jawaban yang pertama, bahwasanya dua anak kecil ini adalah dua anak yang masih kecil, yang dia ghairu mukallafatin, ya, yang dua orang ini yaitu belum baligh, menyanyikan dalam keadaan belum baligh. Kemudian Al-Qadhi Iyad menyebutkan dalam syarah Muslim jilid ketiga halaman 306 bahwasannya, kata Al-Qadhi Iyad, ya, laisata mimma yughni bima jarat bihi 'adatul mughanniyat. Ya, bahwasanya dua anak kecil ini itu mereka menyanyikan lagu yang mana bukan kebiasaan mereka nyanyi, bukan pekerjaan, juga bukan hobi. Ya, sebagaimana kebiasaan orang-orang di zaman sekarang, penyanyi zaman sekarang, ya, kata Al-Qadhi Iyad, yang biasa at-tashwiq wal hawa wa ta'rid bil fawahish wa tashbib bi ahli al-jimal mimma yuharrik an-nufus wa yub'athu al-hawa wal ghazal. Enggak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang zamannya Al-Qadhi Iyad, bukan zaman sekarang di zaman kita. Zaman kita tentunya lebih parah. Zaman sekarang di zamannya Qadhi Iyad, dia mengatakan penyanyi di zaman sekarang, zamannya Qadhi Iyad, ya, enggak seperti di zaman Nabi SAW menyanyikan lagu. Nyanyian yang masih kecil juga sebenarnya bukan pekerjaan mereka. Ya. Dan penyanyi zaman sekarang, katanya Al-Qadhi Iyad, di zamannya Al-Qadhi Iyad, bukan zaman kita sekarang, ya, yang dilarang yaitu mereka yang memang hobinya mereka, memang pekerjaan mereka, dan mereka menampakkan fawahish, menampakkan kemaksiatan dan kemungkaran dengan berpakaian tapi telanjang, dengan suaranya yang dimerdu-merdukan, yang ini tidak boleh, semua diharamkan oleh wanita. Dan di dalam lagu-lagu itu, nyanyian itu, ada penyebutan sifat-sifat wanita yang menimbulkan syahwat dan hawa nafsu. Nah, ini Al-Qadhi Iyad. Begitu pula Imam Al-Qurtubi, dia menyebutkan tentang, dari syarah Muslim ini, jilid kedua halaman 534, kata Imam Al-Qurtubi, ya, dia mengatakan, laisata mimman ya'rif al-ghina kama ta'rifu al-mughanniyat al-ma'rufat bidzalik. Dua wanita ini, dua anak kecil, masih kecil, belum baligh ini,
mereka ini sebenarnya nggak tahu nyanyi, nggak tahu melantunkan lagu, nyanyian nggak tahu. Sebagaimana Mughanniyat al-Ma'rufat di zamannya Imam Al-Qurtubi. Berarti sudah ada para penyanyi masa lalu, ya. Dan perlu diketahui bahwasanya al-ghina, nyanyian, lagu-lagu dan musik ini layaknya al-khamr, layaknya minuman keras. Al-khamr dinamakan al-khamr li'annahu yukhammiru al-aql, karena dia menutup akal sehingga dinamakan khamr. Nah, dan kalau orang sudah kena lagu, kena nyanyian, akalnya tertutup. Tertutup dari apa? Dari nasihat. Dibilang ini haram, malah marah. Ya, dibilang haram, malah marah. Mencari rukhsah, dalil-dalil yang membolehkan dari kalam-kalam, yaitu ulama menurut mereka. Bukan di zaman Nabi SAW dan para ulama salaf. Nah, adapun jika disandarkan kepada Nabi, sudah disebutkan kenapa Nabi membolehkan. Dalil yang pertama, karena ini anak masih kecil dan mereka profesinya juga bukan penyanyi, mereka nggak tahu nyanyi, mereka juga pakai duf, rebana. Nah, baik. Kemudian alasan kenapa Nabi membolehkan. Yang kedua adalah dzalika fi yaumi 'idin. Fayurakhas fihi ma la yurakhas fi ghair. Wa yadullu dzalika laisa 'adati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata pendapat yang kedua adalah bahwasanya hari itu adalah hari Id. Dan hari Id adalah hari yang ada padanya rukhsah, keringanan, yang biasa nggak boleh dilakukan pada hari-hari yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka nyanyi momennya pada hari Id, bukan setiap hari. Hari yang tatkala kaum muslimin riang gembira. Nah, itu pun hari-hari itu adalah hari yang mereka senang. Dan mereka menggunakan rebana. Dan rebana biasa mereka gunakan siapa? Kaum wanita yang menggunakan. Adapun di sini belum balik. Kemudian pada hari Id, juga pada hari-hari kadang Yaumuz Zifaf, yaitu hari-hari pesta pernikahan, juga tatkala orang pulang dari medan perang. Ini rebana digunakan pada kondisi-kondisi tertentu, bukan pada kondisi-kondisi setiap kondisi. Barakallahu fikum. Nah, dan yang ketiga, alasan ketiga, kenapa Nabi membolehkan dua anak kecil ini yang belum balik ini nyanyi, ya, mendendangkan lagunya yang mereka hakikatnya mereka bukanlah profesi penyanyi dan mereka sebenarnya nggak tahu seni, hanya nyanyi begitu saja. Yang ketiga adalah annal murad bil ghina huna ma yusamma an-nasyid wal hada wa laysa ghina'ul ghazal. Ya. Ya, wa laysa ghina'ul ghazal. Dan di sini disebutkan bahwasannya nyanyian yang disebutkan dalam hadis ini al-ghina bukanlah nyanyian seperti di zaman kita sekarang. Makanya kita kembali kepada sejarah, kepada tarikh. Ya, untuk menentukan al-haq, kita juga perlu belajar apa yang dimaksudkan nyanyian di zaman Nabi SAW. Ternyata yang dimaukan di zaman Nabi SAW adalah dengan nasyid wal hada. Apa itu nasyid dan hada? Nasyid dan al-hada yaitu disebutkan di situ seperti lantunan syair. Syair-syair yang memuji tentang Islam, tentang pemeluknya, tentang yaitu pejuang-pejuang Islam, tentang syariat-syariat Islam, itu nasyid. Ya, nasyid. Nah, wal hada, al-hada yaitu kebiasaan orang penunggang onta. Kalau menunggang onta, mereka sambil melantunkan syair-syair, suaranya diangkat. Ya, suaranya diangkat. Ingat, nasyid wal hada. Ini tanbih latif. Bahwasanya yang disebutkan isinya dari nyanyian itu ada apa? Tentang apa? Pejuang Islam, tentang rukun Islam, tentang syariat Islam disebutkan di situ. Tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hada, hada itu suara yang diangkat, dilantunkan suaranya, dan ini ada tanbih. Pertama apa? Nyanyiannya bukan isinya
sesuatu yang romantis, bukan rayuan kepada wanita, bukan suara-suara yang isinya cinta kepada lawan jenis atau putus cinta, bukan juga yang suaranya dimerdukan. Ini lafadznya hada, suaranya diangkat. Dan al-ghina, nyanyian, disebut sebagaimana disebutkan dalam Sahihul Qamus, dalam Lisanul Arab jilid 10 135, juga dalam Nihaya fi Gharibil Athar jilid 3 halaman 391, dan kamus-kamus yang lainnya menyebutkan bahwasanya al-ghina yang diartikan dalam bahasa Indonesia nyanyian, artinya apa? Suara yang diangkat. Nah, bukan suara yang dimerdukan, tapi suara yang diangkat. Dan isinya adalah nasyid, yaitu lantunan, pujian-pujian tentang Islam, syariat Islam, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pemeluk agamanya. Nah, Masya Allah, ya, maka kita tahu sejarah nyanyian jangan disamakan dengan nyanyian zaman sekarang. Sebagaimana kaidah usul fiqh, al-ibrah laisa bi kathratil musammayat walakin bil haqiqah. Bahwasanya pelajaran yang bisa diambil di sini bukan banyak-banyaknya penamaan. Mau namanya lagu, mau nyanyian, mau al-ghina, mau namanya kayak apapun silahkan. Tapi yang dimaukan di sini al-haqaiq. Hakikatnya gimana? Hakikatnya nyanyian yang Anda nyanyikan apa? Kalau yang Anda nyanyikan nggak sama dengan yang dikategorikan diperbolehkan di zaman Nabi, maka itu nggak sama. Maka nyanyian di zaman sekarang sama nyanyian di zaman dahulu nggak sama. Dan ma'ruf bahwasanya al-ghina itu yang diperbolehkan Nabi itu rukhsah. Artinya apa? Pengecualian dari keumuman. Umumnya nggak boleh. Tapi yang dirukhsahkan, diringankan seperti apa? Anak kecil pakai duf, mereka bukan ahli penyanyi, dan isinya juga bukan masalah cinta. Isinya masalah Islam, masalah menyebutkan kebaikan-kebaikan dari amalan-amalan. Nah, barakallahu fikum. Dan para ulama sepakat, kalau ada lafadz ghina, yang dimaukan adalah perkara yang madmum. Kalau dimaukan nyanyian, maka yang dimaukan adalah madmum, tercela, gak terpuji. Nah, bukan perkara yang terpuji. Tapi di zaman kita sekarang lain. Nyanyian adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Ya, semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan yang keempat, kenapa Nabi waktu itu juga membolehkan? Pada hakikatnya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yastami' li ghina'il jariyatain. Pada hakikatnya, walaupun Aisyah di situ ada dua penyanyi kecil ini, penyanyi cilik yang belum balik, dan Abu Bakar marah kepada Aisyah karena Abu Bakar nggak ridho ada Nabi, kok Aisyah membiarkan penyanyi. Sampai Abu Bakar marah, ini serolingnya setan. Marah Abu Bakar. Kemudian Nabi membiarkan karena apa? Karena 3 hal di atas yang sudah kita sebutkan, dan satu hal ini, kenapa? Nabi sendiri lam yastami'. Nabi nggak menggubris, nggak mendengarkan apa yang dilakukan dua anak kecil ini. Ya, lain kalau orang mendengarkan sambil mendengarkan dengan teliti lantunan-lantunan isinya, Nabi nggak mendengarkan. Subhanallah. Nah, dan ini rahimani wa rahimakumullah, sejarah dan latar belakang dari musik dan nyanyian. Musik nggak muncul dari Islam. Bahkan musik itu muncul sekitar 500 sebelum Masehi. Sudah ada. Sebelum Islam sudah ada. Dan Nabi SAW tidak mentakrirkan akan diperbolehkannya musik. Al-Quran walaupun tidak jelas dengan gamblang menyebutkan musik, karena musik dari bahasa, bukan bahasa Arab, bahasa Inggris, musik. Dari bahasa asing, bahasa Latin, bahasa Yunan, bahasa Inggris. Ya, maka dari itu memang nggak ada sebutan dalam Al-Quran sarahah. Tapi ulama tafsir menyebutkan, ya, sekitar 3 tempat di dalam Al-Quran, di antaranya lahwul hadith. Lahwul hadith adalah alat musik, alatut tarb, dan nyanyiannya. Dan kebiasaannya orang kalau nyanyi
mesti disandingkan alat tarb, alat musik. Sehingga yang demikian dilarang. Yang demikian dilarang. Juga disebutkan Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami, juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, akan yang mereka ini semua adalah Syafi'i, mereka mengatakan bahwasanya ini semua adalah terlarang. Adalah terlarang. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, adapun yang berpendapat dengan Imam Al-Ghazali, kita katakan sekali lagi, dahulu mana Imam Al-Ghazali sama Imam Syafi'i? Kalau Imam Ghazali membolehkan musik, ya, dahulu mana Imam Ghazali dengan Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, Ibnu Sirin, dan ulama-ulama mazhab yang lainnya, yang mereka sepakat akan haramnya musik. Seandainya Ibnu Sina sekitar 300 Hijriah, ya, tetap kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, bukan mencari-cari rukhsah tentang penghalalan sesuatu yang diharamkan. Ya, Nabi SAW menyebutkan musik, menyebutkan nyanyian, disandarkan dengan perbuatan zina, sebagaimana dalam hadis. Ya, artinya bukan berarti musik itu zina, tetapi musik itu disejajarkan dengan dosa besar. Nah, begitu pula disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya musik dan nyanyian ini adalah malapetaka besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Satukthiru fi akhir zaman al-khasaf wal qadhf wal masakh wal zalazil." Akan muncul nanti di akhir zaman gempa bumi semakin banyak. Di zaman Nabi SAW nggak pernah terjadi gempa bumi. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq nggak pernah sekalipun terjadi gempa bumi. Di zaman Umar bin Khattab baru sekali tahun 20 Hijriah terjadi gempa bumi. Dan semakin jauh dari zaman Nabi, gempa bumi semakin banyak bermunculan. Wujudnya hari kiamat. Kata Nabi SAW akan semakin banyak muncul gempa bumi. Di zaman sekarang, di Lombok 1.500 kali gempa bumi. Di Maluku ribuan kali gempa bumi. Ya. Kemudian Al-Qadhf, yaitu meteor berjatuhan. Kemudian Al-Khasaf, bumi ditenggelamkan. Hakikatnya likuifaksi di Palu seperti bumi yang ditenggelamkan. Nah, wal masakh, orang-orang yang dirubah wujudnya menjadi hayawan atau dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para sahabat, "Ya Rasulullah, mata yakunu dzalik ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kapan hal itu terjadi? Sahabat takut. Masa kita nggak takut? Ya, sahabat sangat takut. Nah, karena keimanan mereka, takutnya mereka, imannya mereka dengan apa yang dibawa Nabi SAW. Ya, wajar di antara kita jauh dari zamannya Nabi. Ya, disampaikan hadis seperti ini, bilangnya hadisnya dhaif. Disampaikan hadis seperti ini, bilangnya kan nyanyian itu baik. Kemudian kata Nabi SAW, "Idza kathura al-qainat wal ma'azif wa idza syuribatil khumr." Kata Nabi SAW, jikalau yaitu biduanita, para penyanyi merajalela, jikalau alat musik merajalela, jikalau segala minuman makanan yang memabukkan dikonsumsi merajalela, saat itulah gempa bumi semakin banyak bermunculan. Ya. Jangan bilang gempa bumi ini faktor alam, pergeseran lapisan bumi. Jangan bilang karena ada ini dan ada itu dari faktor alam. Tapi pikir, siapa yang menciptakan peristiwa alam? Siapa memerintahkan pasukannya untuk menggeser lapisan bumi? Nah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Gak ada yang tahu pasukan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah sendiri. Ya, antara pasukan nggak tahu berapa jumlah pasukan dari para malaikat, nggak tahu mereka. Malaikat satu dengan yang lainnya nggak tahu berapa jumlah mereka, tapi Allah yang tahu berapa dikirim malaikat untuk mengatur pergeseran lapisan bumi, berapa malaikat yang disuruh untuk menjadikan gelombang tsunami, untuk menjadikan likuifaksi, untuk menjadikan angin puting beliung, untuk menjadikan ini dan itu dari musibah. Ya subhanallah. Nah,
Jangan salahkan alam, salahkan diri kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah yang menimpa kalian, menimpa kita semua adalah karena tangan-tangan kita. Nah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada yang bertanya, kalian ini mengharamkan musik. Kalian ini aliran keras, kata mereka. Nah, udah, kalau menurut kalian haram, silahkan makan tuh haram menurut kalian. Bagi kami halal, biarkan kami. Bagi kami urusan kami, dan bagi kalian urusan kalian. Ya, Allah sudah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, aku, itu sudah agamaku. Nah, tapi ingat, dosa yang kalian lakukan akan berimbas kepada kami. Kata Nabi SAW, ma min qaumin ya'malu fihim al-ma'asi wa yastati'una an yughayyiru wa lam yughayyiru illa ayyushiku ayya ummahumullahu minhu bil iqab. Kata Nabi SAW, ya, barang ada suatu kaum berbuat maksiat, kemudian kaum yang lainnya diam saja, gak berbuat amar ma'ruf wa nahyu anil munkar, tidak mengingatkan akan dosa dan maksiat ini, maka apa? Ya, Allah akan menyegerakan, meratakan mereka semua dengan iqab, dengan bala musibah. Allah gak pilih-pilih. Kalau kami diam, itu haram, tapi kami diam. Kami bilang, ya dah, halal dah. Ya udah, yang main musik, biar main musik lah, urusan mereka. Ya, apa yang terjadi? Dari hadits Abu Bakar As-Siddiq, riwayat Abu Daud ini, Nabi bersabda, jika ada sebagian orang berbuat maksiat, kita diam, Allah akan segerakan untuk ratakan kaum itu dengan bala dan musibah. Allah gak pilih-pilih. Anak kecilnya, wanitanya, orang besarnya, kafirnya, muslimnya, gak pilih-pilih. Diratain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nanti ketika dibangkitkan, tergantung niatnya. Niatnya ini, orang ini baik gak yang kena azab ini, yang kena musibah, kena bala ini. Karena azab itu bagi orang-orang kafir. Subhanallah. Maka hati-hati. Disebutkan Nabi, munculnya gempa bumi yang sering, ya, bumi ditenggelamkan, meteor berjatuhan karena apa? Para penyanyi yang merajalela, alat musik yang merajalela, minuman-minuman yang memabukkan dikonsumsi merajalela. Terus apalagi yang mau dikata? Nah, diharamkan dari mana? Subhanallah. Sebagian mengatakan musik itu haram. Kenapa? Karena ketika hari kiamat itu pakai trompet. Nah, sehingga itu malaikat yang pakai alat musik. Subhanallah. Memangnya sangkakala yang ditiup, asur yang ditiup, gambarnya seperti trompet. Ini subhanallah. Kalau sudah mabuk musik, semua mau dicari-cari dalil, yaitu penghalalan menurut mereka. Padahal satu pun gak ada dalil. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian alat at-tarab, alat musik ini tidaklah muncul dari Islam, tapi muncul dari orang-orang asing. Seperti Pitagoras. Sebagaimana disebutkan, Pitagoras yang hidup sekitar 500 sebelum Masehi. Yang mereka ini orang yang pertama kali menjadikan musik sebagai pelunak jiwa bagi mereka. Nah, untuk membersihkan jiwa. Ini Pitagoras. Kemudian ada Plato, Socrates, Aristoteles, dan diikuti oleh Ibnu Sina dan yang selainnya. Maka Pitagoras ini sebenarnya sudah melakukan perjalanan ke beberapa daerah di muka bumi. Termasuk yang pernah dia hampiri adalah Mesir dan India. Maka tidak heran negeri Arab seperti Mesir sudah dihampiri oleh Pitagoras. Dan cara-cara musik ini sudah masuk Mesir sekitar 500 sebelum Masehi. Sudah masuk Mesir. Nah, apakah berarti kalau alat musik ada di Arab itu berarti halal? Syahidnya bukan orang Arab, bukan daerahnya. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa kepada kalian adalah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan musik dan nyanyian bukanlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini berasal dari orang-orang asing, bukan orang Arab. Alat-alat musik ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, ya,
dalam kitabnya Ibtalud Da'wa Al-Ijma'. Ya, juga disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari fi Syarhi Sahih Al-Bukhari, bahwasanya alat musik itu dan nyanyian-nyanyian, lantunan-lantunan yang mereka dendangkan itu bukanlah dari Islam. Ya, bukanlah dari Islam. Umat Islam zaman dahulu hanya syair-syair. Setelah kemasukan orang-orang asing seperti Pitagoras, syair ini kemudian diiringi dengan alat-alat musik. Saat itulah mulai berubah. Semakin jauh kita dari zamannya Nabi SAW, maka akan apa? Semakin jauh dari al-haq, selama mereka tidak berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian disebutkan bahwasannya ada yang mengatakan alat musik ini muncul pada zamannya tabi'in. Tidak benar yang demikian. Tidak ada di zamannya tabi'in. Ya. Sebenarnya musik-musik ini muncul pada kurun kelima Hijriah. Kurun kelima Hijriah. Baru muncul alat-alat musik ke dalam umat Islam. Ya. Ke dalam umat Islam. Dan dalam Lisanul Arab, juga dalam Tahdhibul Lughah Al-Azhari, disebutkan bahwasannya nyanyian-nyanyian yang dahulu, umat-umat yang terdahulu, adalah nyanyian yang diiringi dengan dzikir Allah Subhanahu wa taala. Atau bukan nyanyian, sebenarnya syair yang diisi dengan dzikir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi az-zanadiqah, orang-orang zindiq, akhirnya mereka menjadikan tambahan syair-syair itu dengan alat-alat musik. Ya, dengan alat-alat musik. Jadi yang muncul adalah orang-orang zindiq, bukan orang Islam yang memasukkan, orang-orang zindiq. Ya. Yang mereka menyembunyikan kekufuran mereka, kemunafikan mereka. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, telah datang athar dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, taraktu bil Iraq syai'an yusammunahu at-taghbir wada'athu az-zanadiqah yushaghiluna bihi 'anil Qur'an. Ya, kata Imam Syafi'i, aku meninggalkan Irak satu hal yang mereka namakan dengan at-taghbir, yaitu apa? Syair-syair zikir kepada Allah tapi disertai dengan musik. Ya. Dan ini wada'athu az-zanadiqah, ini diletakkan oleh orang-orang zindiq. Ya. Orang-orang zindiq, orang yang Islamnya palsu. Ya. Dan mereka ini menyibukkan diri dari apa? Dipalingkan dari Al-Qur'an dengan perkara seperti ini. Maka tidak ada istilahnya musik Islami. Ini Imam Syafi'i sendiri yang bilang. Gak ada musik Islami. Ya. Imam Syafi'i meninggalkan hal tersebut di daerah Irak, yang semacam musik Islami disebutkan padanya dzikir-dzikir Allah. Ya. Disertai dengan musik. Apalagi kalau yang disebutkan cinta romantis, ya, kemudian putus cinta, kemudian syahwat, hawa nafsu, ini lebih ngeri lagi. Lebih parah pengharumannya. Ya subhanallah. Ya, ini Imam Syafi'i. Sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Adab Asy-Syafi'i halaman 309, juga Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, ya, juga Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i, dan ucapan Imam Syafi'i ini sahih sampai kepada Imam Syafi'i. Nah, maka gak ada musik Islami menurut Imam Asy-Syafi'i. Lalu madhab kita yang mayoritas Syafi'i apa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan gak ada musik Islami, terus kita madhabnya mau lari kemana? Nah, bahkan Imam madhab, bukan hanya 4, 8 madhab sepakat bahwasanya musik itu haram. Dan berkata pula Ibnu Rajab dalam kitabnya Nuzhatul Asma fi Mas'alatis Sima', juga Yazid bin Harun, ya, termasuk perawi hadis, ya, dia berkata, ma yughabbiru illa fasiq. Tidaklah orang yang yughabbir kecuali orang fasik. Apa itu yughabbir?
yang kita katakan tadi, musik Islami. Ada zikir Allah di situ, zikir-zikir tentang syariat Islam, disebutkan syariat Islam, kecintaan pada Islam, disebutkan tentang Nabi, tapi disertai musik. Apa kata Yazid bin Harun? Ya, Yazid bin Harun, ya, termasuk guru-guru para a'immah, termasuk Imam Muslim, ya, termasuk sanadnya dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia mengatakan la yughabbiru illa fasiq. Enggak ada yughabbir kecuali fasik. Enggak ada musik-musik semacam ini walaupun musik Islam kecuali orang-orang fasik. Nah, itu yang berbuat maksiat. Itu yang dimaukan dari penjelasan para ulama, termasuk ulama Syafi'iyah dan Imam Syafi'i sendiri. Nah, dan hati-hati dari hal yang seperti ini. Sedang mengendarai kendaraan bermotor, dengerin musik, pakai earphone. Naik mobil, dengerin musik. Naik kereta, musik. Naik pesawat, dengerin musik. Hati-hati. Mereka mengira. Juga demikian, sebelum tidur, pakai earphone, dengerin musik. Prasangka mereka dengan denger musik, hati mereka tenang. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan zikir kepada Allah hati kalian tenang? Baca Al-Quran, zikir, istighfar, tasbih, takbir, tahlil, ya. Bukan dengan musik. Ya, bukan dengan musik. Malah nggak bikin tenang. Ya. Jangan seperti orang-orang falsafat Yunan, Pitagoras, Plato, dan lain sebagainya yang mengatakan musik itu bikin hati tenang. Karena musik itu adalah Al-Qur'annya syayatin. Bacaan-bacaan yaitu yang dibaca oleh syaitan. Dan telah thabit dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Mautu al-faja'ah akhdatu asifin." Hati-hati. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dari Ubaid bin Khalid As-Sulami radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, mati orang yang mendadak, mati yang mendadak adalah mati orang yang diambil nyawanya yang sangat disesalkan. Belum sempat taubat, ya, belum sempat membenahi diri, sedang berbuat maksiat, itu mati. Subhanallah. Itu matinya yang asif, mati yang sangat disesalkan. Coba dengar musik, naik mobil, ya, kemudian kendaraan bermotor, naik pesawat, lebih-lebih, ya, tidur paginya nggak bangun. Faja'ah, mendadak. Naik motor, nas'al afiyah, nabrak, mati. Naik mobil, musiknya keras, nubruk, penumpangnya mati semua, musiknya masih nyala. Apakah ini husnul khatimah? Orang yang jujur pasti mengatakan, yang melihat mayat-mayat yang sudah mati, musiknya masih hidup, nas'alul afiyah, su'ul khatimah. Itu yang bisa kita sampaikan, para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari beberapa teman kita. Saya Edi Winasis. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana cara beriktikaf di 10 hari akhir Ramadan saat wabah corona di rumah, bila dikerjakan di rumah. Nah, karena musim wabah, kerjakan iktikaf di rumah. Iktikaf Anda di rumah sudah mendapat pahala. Karena kita sebenarnya nggak ada niatnya iktikaf di rumah. Niatnya kita adalah di masjid-masjid. Kita sholat nggak ada niat di rumah, tapi niat kita ingin di masjid, tapi rukhsah yang memperkenankan kita untuk sholat di rumah, iktikaf di rumah, ya. Dan Allah menyukai hambanya yang mengambil rukhsah, ya. Insya Allah akan Allah catat pahala Anda, ya. Allah catat pahala Anda, walaupun tidak seperti iktikaf di masjid. Nah, dan hukumnya juga tidak sama, tapi pahala insya Allah akan Allah catat bagi Anda semua biidznillah. Kemudian nasyid hukumnya gimana? Kalau nasyid isinya tentang penyebutan kebaikan Islam, amal baik, zikrullah, ya, tidak mengapa dengan syarat tidak melalaikan dia dari ibadah, dari Al-Quran. Itu. Kalau disertai musik, jadinya haram. Barakallahu fikum. Kalau isinya tentang cinta, ya, cinta kepada Nabi nggak mengapa. Cinta kepada sesama jenis dan lain sebagainya. Ini namanya bukan nasyid, ya. Namanya ini mabuk cinta. Nah, kemudian,
Insya Allah itu aja pertanyaan karena waktu sudah melewati batas. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini, bagaimana ayat-ayat jika dijadikan nasyid? Ayat itu dibaca. Ayat jangan dijadikan kaligrafi, jangan dijadikan nasyid, jangan dijadikan nyanyian-nyanyian. Ya, ayat itu dimuliakan. Barakallahu fikum. Nah, itu saja, semoga bermanfaat dan semoga kita semua tercerahkan dan jelas pembahasan dari apa yang dibawa para ulama salaf, bagaimana menafsirkan nyanyian di masa lalu dan nyanyian di masa sekarang, sehingga kita tidak terjebak dengan ucapan-ucapan orang yang menghalalkan. Barakallahu fikum. Ya, sebenarnya materi ini lanjutan dari materi pertama. Ya, materi yang kita sampaikan tadi adalah murojaah materi pertemuan yang sebelumnya, dan ditambahi dengan materi yang baru dari pembahasan kitab As-Saiful Yamani ala man abahal aghani, yaitu pedang Yamani ya bagi mereka-mereka yang menghalalkan musik dan nyanyian. Ingat, menuntut ilmu butuh kesabaran. Anda catat, butuh waktu. Ya, ini kitab ya pembahasan, model pembahasan kita dengan sistem membaca kitab. Oleh karena itu sabar dalam membahas. Jangan langsung mengatakan ini aliran keras dan lain sebagainya. Dan inilah ajaran Nabi SAW dan para ulama salaf, para sahabat, bagaimana memahami hadis-hadis Nabi SAW. Dan ingat, sebelum materi kajian dimulai, kita akan memulai murojaah. Ya, sistem kajian ilmiah dengan apa? Kitab ini selalu ada tautan. Nggak membahas pembahasan pertemuan pertama, langsung masuk pertemuan kedua, yang pertama hilang, nggak masuk, nggak ingat dengan pertemuan pertama. Ya, seandainya kita duduk di majelis, saya akan tanyai Anda, apa materi pertama yang sudah Anda dapat? Ya, ucapan para ulama, ayat, hadis. Nah, tapi qadarullah masyafal, walaupun kita hanya di dunia maya, ingat, pertemuan pertama kita harus murojaah pertemuan sebelumnya, pertemuan kedua dengan materi yang selanjutnya dari kitab. Dan ini adalah adab kita memuliakan si pengarang kitab. Ya, semoga Allah berkahi dia dan Allah berkahi kita semua, dan Allah berikan taufik kepada kita semua. Ya, jika hati kita adalah hati yang tawadhu, kita akan mudah menerima al-haq. Jangan jadi orang yang sombong. Sebagaimana dikatakan, al-kibr batarul haq wa ghamdun nas. Yang sombong adalah orang yang mereka itu menolak al-haq. Apa itu al-haq? Al-Quran dan Sunnah. Dan dipahami oleh salaful ummah, para ulama salaf. Ya. Dan al-kibr, sombong, adalah orang yang merendahkan saudaranya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.